ibadah kita sore hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita kuat, kita datang ke tempat ini, kita rindu untuk menikmati cintanya Tuhan, menikmati kasihnya Tuhan. Tidak pernah ada kesudahannya di dalam kehidupan kita. Yang telah rela mati bagi kita supaya kita beroleh keselamatan. Mari kita buka hati kita mau terima segala hal yang baik dari Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang baik, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sore hari ini Tuhan, Kau telah tanamkan kerinduan di hati kami Bapa. Kami datang ke tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu Bapa. Sehingga hari-hari dalam kehidupan kami adalah hari-hari yang selalu bersama dengan Tuhan, di mana kami menjauhkan diri pada segala ketakutan, kekhawatiran, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Layakan kami di hadapan Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami, berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami perbuat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur serta memohon. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian. Hari ini kita datang beribadah di tempat ini. Kita sama-sama angkat satu pujian, karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang padaku, Engkaulah yang tak terhilang, yang ku miliki satu padamu. Yesus Engkau ku kagumi, kasih yang terindah, kasih yang terindah. Haleluya, hati yang mulia, hanya untuk mati dalamku. Yesus sungguh pujian dari hatiku, selalu
Tuhan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Masuk gerbangnya yang bersyukur. Haleluya. Kita semua bersyukur sore hari ini karena kita masih boleh diberi kesempatan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya yang bersyukur. Berkata pujian. Bersekali harisan. Masih bertata hari tamannya. Terima
memuji Tuhan. Kita lanjut dengan pujian Tuhan Yesus baik. Ya. Kita akui Tuhan kita pada hari ini Bapak yang baik dalam kehidupan kita. Ingin merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi, kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus baik, kita katakan angkat, ya, katakan seperti ini, Tuhan Yesus baik. Kalau perlu 2 jempolnya, oke. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ibu, siapa? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak ayo. Yang ingin memuji Tuhan, mari kita semua ya asik.
Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian, ku selalu memandang Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian. Yesus kau kebenaran. Kita angkat pujian ini sebagai adalah kebenaran kita sendiri. Sore hari ini kita mau siapkan. Terima kasih. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah.
sore hari ini untuk maju. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku hati kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah baik, selalu baik bagi kami. Segala apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau baik, bahkan saat ini kami datang itu karena kebaikan daripada Engkau Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Bahkan semua sidang jemaat GPD Rosari sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Kalau pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kalau kami sebentar mendengarkan firman-Mu, biar sebelum kami menaruh firman-Mu, putuskan setiap hati pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hidup kami Tuhan. Firman-Mu menjadi terang di setiap langkah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini semakin hari kita semakin aman, tentram, tetapi dunia ini penuh dengan kejahatan Tuhan. Tapi kami percaya janji-Mu Tuhan kepada kami, setiap orang yang selalu bersandar kepada Engkau Tuhan akan tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bahkan sebentar hamba-Mu yang mendoakan firman-Mu, Tuhan rapi dan kuasa daripada Engkau Tuhan, biar Tuhan sendiri akan berbicara dalam hidup hamba-Mu. Kami sebagai umat-Mu siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau baik, selalu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami, bagian dari kami semua sidang jemaat pada sore hari Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
semua punya tugas masing-masing. Jadi ya double-double. Kita banyak di sini. Tuhan kasih kesempatan buat kita semua untuk melayani Dia. Tinggal kita buka hati aja. Kalau kita sudah bisa melayani Tuhan, kita nggak usah ngomongin masalah berkat lagi. Tuhan itu pasti sediakan. Haleluya, puji namanya Tuhan. Hari ini kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Karena banyak yang seharusnya kita lihat dari kebaikan Tuhan Yesus. Kebanyakan dari kita sepertinya melihatnya belum terlalu bagaimana sehingga kita benar-benar datang ke Tuhan Yesus karena Dia baik. Tapi kita sering hanya melihat karena kita takut untuk gak bisa masuk surga. Inilah yang harus kita tinggalkan mulai saat ini. Karena kita datang ke Tuhan Yesus bukan karena takut. Kita tahu perjanjian lama itu umat Israel mereka punya Taurat, dan Taurat itu terutama adalah 10 perintah Allah. Ada yang tahu 10 perintah Allah? Ada yang hafal nggak? Kalau nggak ada yang hafal itu ada di Ulangan 20, Keluaran 20. Satu-satu saya bacain. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang dirupai apapun yang di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 2. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. 10 perintah ini yang utama di dalam kitab Taurat, hukum Taurat, Coba kalau kita renungkan yang tadi saya bacakan, ada nggak hal yang kita perbuat yang melanggar hukum Taurat? Ada 1, berarti kita nggak bisa masuk surga. Maaf kata aja gitu. Kalau kita membunuh, kita berzina, kita mencuri, mengucapkan saksi dusta, mengingini milik orang lain, ini hanya mengingini loh, bukan ngambil, tapi hanya mengingini, iri hati termasuk di dalamnya. Sorry to say ya, maaf kata, kita nggak masuk surga. Jadi saudara-saudara, kelihatannya kehidupan kita ini semuanya sia-sia. Karena kalau diikuti dari perjanjian lama, dari kitab Taurat, itu kita nggak akan masuk surga. Bahkan di saat itu umat Israel untuk memohon pengampunan dari Tuhan, mereka harus memberi korban, kambing, domba, lembu, sapi dan burung tekukur, apapun itu yang Tuhan sudah minta di dalam firman-Nya, itu harus dilakukan oleh umat Israel. Kalau enggak, mereka nggak diampuni. Nah sekarang kita di perjanjian baru, ada Tuhan Yesus, Dia datang kepada kita. Dan Tuhan Yesus itu mau ngapain sih di sini? Coba kita buka di Matius 5 ayat 21 sampai 22. Ini kita belum masuk ke dalam pokok firman, tapi ini hanyalah pembukaannya. Saya pengen kasih tahu saudara-saudara betapa beratnya peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Matius 5 ayat 21. Matius 5 ayat 21 22.
Tuhan Yesus datang kepada kita itu pada awalnya dia memberikan perkataan-perkataan kepada orang-orang yang mendengar dia. Ini saya ambil di Matius 5. Kita anak-anak Tuhan, kita harus belajar ya firman Tuhan ya. Kitab Matius itu semuanya tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari situ apa aja yang Tuhan mau dari kita. Nah di sini saya mau kasih tahu ke kita bahwa Tuhan Yesus datang, dia berkata kepada orang banyak pada saat itu di Israel, di khotbah di bukit. Lalu apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan kepada umat Israel? Kita tahu bahwa Tuhan datang. Kalau sekarang kita sudah tahu bahwa dia akan menyelamatkan kita ya. Tetapi pada awalnya dia datang kepada umat Israel, dia berkata kepada umat Israel bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan kalau kita baca di Matius, terutama yang kita baca dalam Matius 5 ayat 21 ayat 22, Taurat itu tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus malah ngasih berat lagi buat kita. Coba ya, 5:21-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Itu tadi ada di hukum Taurat ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ini dalam terjemahan yang lain adalah bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, kita tahu jalan ke surga itu sempit, jalan ke neraka itu lebar. Tuhan Yesus datang, makin sempit jalan ke surga. Coba satu lagi, ini buat kaum Adam. Beberapa kali saya ngomongin tempat ini. Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bagaimana Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk surga? Peraturannya makin berat. Tuhan Yesus datang, sampai saat ini kita berpikir bahwa semuanya menjadi indah. Tetapi sebenarnya pintu masuk ke surga makin sempit. Kenapa harus dipersempit? Karena darah Yesus terlalu mahal. Allah telah membayar dosa kita dengan darah Yesus. Sesuatu yang mahal akan sulit kita dapatkan. Itu hukum ekonomi kan. Makin canggih itu mobil, makin mahal. Makin besar itu rumah, makin mahal. Makin mahal itu darah, makin sulit untuk kita masuk ke surga. Oke, itu ada di benak kita sekarang. Sekarang kita baca di Yohanes 12 ayat 46 sampai 48.
Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Ya, ayat pokok kita, tema hari ini adalah Yesus datang untuk menyelamatkan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ada dua orang di sini. Satu orang yang mendengarkan, satu orang yang tidak mendengarkan dan menolak Yesus. Saya akan loncat ke ayat terakhir yang kita baca, yaitu barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapa orang-orang yang akan dihakimi pada akhir zaman? Orang yang menolak Yesus, yang tidak mau mendengarkan Yesus. Dan apa yang akan menjadi dasar atas penghakiman mereka? Yaitu perkataan Yesus. Contohnya dua hal tadi. Ingat ya, dua hal tadi apa? Yang saya ingatkan, satu, bapak-bapak jangan berzina, jangan berzina. Tapi kita melirik aja, kita berdosa, kita nggak bisa masuk neraka, ya kan? Dan satu lagi apa tadi? Kita marah sama saudara, kita bilang bodoh, kita nggak bisa masuk neraka, kita nggak bisa masuk surga. Ini berlaku buat orang-orang yang menolak Yesus, yang tidak mau mendengar Yesus, yang sudah dari awal tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di ayat 47 ini orang yang lain lagi. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakim. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ada orang yang mendengarkan Tuhan, dia dengar aja, dia buka hatinya, dia dengar. Tapi Tuhan bilang dia tidak melakukan. Saudara-saudara ngerti? Ini kayak orang di jalan. Ini pintu masuk, situ pintu keluar. Ini dunia. Dunia itu gelap. Ya. Kalau yang tadi di ayat 48 dikatakan bahwa dia mau mendengar Tuhan. Ini kayak kita masuk ke dalam tempat wisata yang banyak lubangnya, banyak pijakan yang rapuh di mana kita bisa jatuh ke dalam lubang. Dan kita tidak akan berhasil sampai pintu keluar. Orang yang tidak mau mendengarkan Yesus akan menolak Yesus. Itu sama kayak seperti orang yang lagi dia jalan masuk mana yang terus habis itu tiba-tiba ada orang tanya, mas mau ditemenin kan? Tapi harus dengerin saya, karena di situ banyak jebatannya. Saya nggak mau. Saya nggak mau terima. Saya nggak mau dengar. Di tempat itu sangat gelap. Saudara-saudara tahu dunia itu gelap. Tuhan sering berfirman berkata dalam Alkitab bahwa dunia itu gelap. Seseorang yang menolak pertolongan orang tadi, dia mau nggak mau harus berjalan sendiri. Dia berjalan sendiri di dalam kegelapan, dia nggak tahu mau ngapain, dia nggak tahu tujuannya kemana. Sampai satu kali dia terperosok jatuh. Ada yang nolongin kan? Dia sendiri. Ada yang nolongin kan? Sampai dia mati dia di lubang itu. Lubang itu adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang ada di dunia ini, dimana kita akan terperosok ke dalamnya. Dan
dia nggak tahu bahwa itu dosa. Karena dari awal dia udah nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Dia jalan aja sampai satu saat dia jatuh, selesai hidupnya. Dia nggak sampai ke ujung, dia mati di tengah jalan, nggak ada keselamatan. Tetapi di ayat 47, ayat 48 dikatakan bahwa 47 dikatakan situ pembebas yang terjemahan baru aja 47. Saya terlalu terkesima. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini ada orang lain lagi yang mau jalan, yang mau masuk ke tempat itu, tempat yang gelap, dan dia akan memulai perjalanannya. Orang yang dari tempat datang, mau ditolong kan? Supaya kamu sampai. Oke, yuk, temenin saya. Itu adalah orang yang mau mendengar perkataan daripada penolong ini. Mereka jalan berdua. Dia dengerin terus kiri, kanan, depan, belakang. Karena banyak lubang itu ada dosa-dosa. Ya, karena dia dengar, dia merasa bahwa apalagi guide-nya tadi, penolongnya tadi, tolong bebas ayat 46. Kalau dia bilang, aku mau kamu tidak tidur dalam kegelapan. Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya orang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Ini orang bawa setan, bahkan seluruh tubuhnya itu bercahaya, semuanya merah. Apa maksudnya di sini tidak melakukan? Terkadang kita teledor, terkadang kita malas aja mau ngakuin. Jadi pada saat kita lagi berjalan, dikasih tahu, kiri, kanan. Kayaknya saya coba deh lurus nanti kali ya, karena kelihatannya nggak ada masalah nih. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Kita kadang-kadang dikasih tahu sama penolong kita, ayo kiri kanan, ayo kiri, tapi kita punya keinginan sendiri. Akhirnya kita jalan, kita terperosok, jatuh. Karena itu adalah tempat yang rapuh, bahkan menjadikan kita. Ini yang kita alami semua dalam kehidupan kita, karena Tuhan terutama. Kita sudah mau mendengar firman Tuhan, yes, kita mau. Tapi kita tidak melakukan. Tuhan bilang apa? 47, sorry. Tuhan bilang apa di situ? Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia jatuh ke dalam lubang. Penolongnya bilang apa? Rasain lu udah gue bilangin jangan ke situ. Enggak. Penolong tidak akan menghakimi dia. Dia akan menyelamatkan kita. Dia tolong kita. Itu yang Tuhan katakan di dalam ayat 47. Bahwa dia mau menyelamatkan kita. Dia bukan mau menghakimi kita. Bahkan berkali-kali kita jatuh ke dalam lubang karena kita tidak melakukan firman. Berkali-kali juga Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena Tuhan mau bawa kita sampai kepada keselamatan. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Luar biasa Tuhan itu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Happy gak? Suka cita gak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali Tuhan akan menyelamatkan kita. Kenapa kita tidak melakukan firman? Mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena kelalaian kita. Tetapi Tuhan tidak akan menghakimi kita.
malah Dia akan menyelamatkan kita. Teladan ini yang harus ada di dalam diri kita, anak Tuhan. Kita hidup meneladani Yesus. Gak bagus buat kita kalau kita menghakimi saudara kita. Kalau dia berbuat salah, tegur, oke. Tetapi jangan menghakimi. Jangan membuat hidup orang itu menjadi lebih susah. Coba kalau kita berkata kepada seorang, hei bodoh, dia akan jalan menunduk, akan lemah terus. Bukan ini yang diinginkan Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang punya hak untuk memanggil Tuhan Bapa. Kita harus mengikuti Tuhan. Cara Tuhan memperlakukan kita harus juga kita pakai sebagai cara kita memperlakukan sesama kita. No, jangan menghakimi, selamatkan. Kalau sampai Tuhan menghakimi, kita nggak akan sampai, nggak akan ada surga dalam kehidupan kita. Inilah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan yang ajaib. Ini dahsyat, saudara-saudara. Kamu bayangkan ya, kamu dengar, tapi kamu tidak melakukan. Tuhan tidak menghukum kamu. Tuhan mau menyelamatkan kamu. Dahsyat. Minggu kemarin firman-Nya adalah tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak takut, kata Daud, apabila Allah beserta denganku. Dan hari ini kita juga bisa berkata, saya tidak takut karena Roh Kudus ada beserta denganku. Pada saat firman ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ini adalah perkataan Dia kepada murid-muridnya sebelum Dia mati, sebelum Dia dieksekusi. Dan perkataan ini sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Tugas kita anak-anak Tuhan bukan lagi mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi perkataan itu sudah ada dalam Alkitab itu. Kita harus membacanya. Bukan untuk menjadi takut, tetapi untuk melihat, wah, saya yang seharusnya dihukum karena saya melirik cewek. Saya yang harus dihukum karena saya marah-marah sama saudara saya. Tetapi karena kebaikan Tuhan, saya diselamatkan. Perkara ini tidak sepele. Kenapa sampai hukum Taurat itu lebih lagi di levelnya dinaikkan oleh Allah? Karena Yesus harus berkorban mati buat kita. Darah itu mahal. Makanya kita harus sombong sedikit gitu. Biarpun pintu itu makin sempit, tapi kita adalah orang-orang yang mendengar. Siapa? Tuh. Itu poin pertama yang harus kita tahu dalam menjalani kehidupan, bahwa kita adalah orang-orang yang mendengar Tuhan, dan kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus akan terus berjalan bersama dengan kita, menyelamatkan kita kalau kita sampai jatuh karena dosa itu munculnya dari sini di pikiran manusia yang membuat kita menjadi berdosa, keinginan daging kita yang membuat kita menjadi berdosa. Tetapi kita harus ingat bahwa bukan karena hal itu kita menumpah berbuat dosa aja, kan Tuhan menyelamatkan juga. Pada saat jatuh, saat kita nggak dengar di firman Tuhan, Tuhan bilang kiri, kita ke kanan, naik kanan, jatuh kan, Tuhan selamatin. Tapi pada saat kita jatuh, sakit kan? Sakit kan? Sakit. Kita selamat sampai di ujung, tetapi kita harus mengalami kehidupan yang gak enak. Janji Tuhan itu gak berubah.
kamu diselamatkan. Dibaptis, percaya Yesus, diselamatkan. Gak akan berubah. Kecuali kalau yang ngomong bukan Tuhan Yesus, mungkin saya akan ragu. Kita akan ragu. Tetapi janji itu ya dan amin. Cuma sekarang bagaimana kita menjalani kehidupan dari ujung sampai ke ujung sini. Kita nggak mau mengalami kesakitan, jatuh sakit. Nggak enak. Kualitas kehidupan orang Kristen itu yang harus dilihat orang lain di luar sana. Bahwa orang lain akan melihat, wow, anak-anak Tuhan itu pada enak ya. Walaupun punya uang 1000 perak, tetap aja namanya sejahtera. Mukanya kayak happy aja, kayaknya senang aja. Dan duitnya banyak, miliaran, tapi dia anak Tuhan. Dia nggak sombong ya, hebat. Itu yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita mau hidup seturut dengan perintah Tuhan, seturut dengan firman Tuhan, supaya hidup kita enak di bumi, enak di surga. Itu kan enak banget ya, luar biasa. Itulah kebaikan Tuhan buat kita. Sekarang, satu hal yang kita harus lihat, bahwa semakin kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan semakin terbangun. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman muncul daripada pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita akan terus dibangun kalau kita mendengar firman Tuhan. Saat ini bukan kita mendengar Tuhan, tapi kita membaca firman. Kita pergi ke gereja, kita mendengarkan firman, iman kita akan terus terbangun. Iman kita akan terus bangun. Kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan ada kekuatan yang Tuhan mau berikan kepada kita sampai kita bisa mempunyai damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Dia menderita bagi kita di kayu salib. Itu buat kita. Dan ayat terakhir kita akan baca di Yohanes 12 ayat 50, kelanjutan ayat yang tadi. Inilah kita harus kenal Tuhan. Tugasnya ngapain aja sih? Bikin apa di dunia ini? Yohanes 12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kita mundur lagi sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Lalu ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya Allah adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk memberikan kehidupan yang kekal. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kehidupan yang kekal sudah pasti kita dapatkan. Tetapi bagaimana pola perjalanan kehidupan kita sampai pada ujungnya, itu yang menentukan kita. Menikmati kehidupan yang Tuhan berikan di dalam damai sejahtera Tuhan, atau terus jatuh, bangkit, jatuh, ditolong. Setiap jatuh juga ya. Dan kita bersyukur hari ini kita yang mencintai Tuhan, kita dikasih tahu sama Tuhan, halo anak-anakku, aku sayang banget sama kalian. Sampai kalian cuma dengerin aja tanpa melakukan, saya akan tolong kalian. Ini Tuhan yang ngomong dalam firman yang tadi kita baca. Dan kenapa? Karena cintanya Tuhan. Dia sangat mencintai kita. Dan dia rela melakukan segala sesuatunya bagi kita supaya kita bisa diselamatkan.
Karena kita tahu dari seperti ayat-ayat awal, firman ayat-ayat yang pertama, kedua, kita tak akan mungkin bisa masuk surga. Tidak akan mungkin. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, kita mau mendengarkan perkataan Yesus, kita beroleh penolong yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati bagi kita. Saya mengundang WL untuk maju ke depan. Kita mau menerima perjamuan kudus. Ini karena Tuhan baik bagi kita. Dia mau ingetin kepada kita bahwa darahnya sudah tercurah buat kita. Kita nggak perlu takut lagi menjalani kehidupan di dunia ini karena ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Yes. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan mengenalmu baik-baik. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bukan mataku dan lihat wajah Engkau Tuhan terkagum, aku lihat hidupku, oh menyenangkanku, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah kayamu dari kesempatan baru. Ingin mengenalmu Tuhan, menyenangkan semua yang ku kenal. Kasih yang memberiku, ku harap ku menjadi penyembahmu. Baik, Tuhan baik. Manusia biasa, ini manusia yang berdosa, Tuhan Yesus. Tetapi karena cinta-Mu, kami diselamatkan. Kami sungguh terkagum, terpesona dan kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Allah memberikan segalanya bagi kami, bahwa Allah mau memberikan kami kehidupan yang kekal. Yesus Kristus yang rela mati bagi kami, supaya kami bisa hidup bersama dengan Dia di surga yang kudus. Wow.
Sungguh dahsyat Tuhan. Hari ini kami akan menerima perjamuan kudus kami, roti dan anggur yang telah tersedia Tuhan, mengingat akan pengorbananmu ya Tuhan Yesus di kayu salib. Darahmu yang tercurah, dagingmu yang tercabik-cabik Tuhan Yesus. Demi kami Tuhan, siapa kami Tuhan? Kau rela Tuhan memberikan dirimu bagi kami Tuhan. Maka Engkau selalu menyatakan kasih di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Dan kami melakukannya Tuhan. Karena kami ingin mengingat pengorbananmu. Kami akan mengingat kebaikanmu. Hari ini firman yang kau berikan bagi kami. Kami lihat, wow Tuhan kami sungguh baik. Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami hebat. Adalah Tuhan Yesus, hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati. Kami mau membaca firman-Mu karena kami cinta kepadamu. Kami mau datang beribadah kepadamu karena kami cinta kepadamu Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu karena kami cinta kepadamu. Engkau telah memberikan segalanya bagi kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan kami beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami bertahan di dalam iman percaya kami bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang kami percaya. Dialah jalan kehidupan yang Allah sudah berikan bagi kami. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Biarlah Tuhan Yesus segalanya yang terbaik Engkau nyatakan buat umat-Mu untuk umat ini. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Bila kami Tuhan yang mampu, layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kami yang Tuhan, melihat kuasa-Mu. Kami yang rindu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Haleluya, Tuhan, Engkau sungguh kasih. Pada hari ini Tuhan, kami masih hidup. Kami masih bisa menikmati firman-Mu, bahwa kami mempunyai masa depan bersama dengan-Mu. Tidak ada lagi yang menggoyahkan iman kami, bahwa Engkau Yesus telah mati bagi kami, untuk menolong kami, untuk memberikan kami kehidupan yang kekal, yang mana Allah sudah perintahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau mau memberikan kehidupan yang kekal. Berapa kali kami jatuh, berapa kali pun Engkau akan menolong kami ya Tuhan. Karena Engkau akan terus membawa kami
sampai kepada pintu masuk surga yang kudus. Layaklah Kau disembah lebih dari segala yang ada. Biarlah kami terus merasakan cinta-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pada saat kami mencintai Kau Tuhan, kami akan merasakan berkat-berkat yang ajaib. Karena cinta-Mu yang Kau berikan bagi kami, kami balas dengan cinta kami kepada-Mu Tuhan. Tanpa kami meminta pun Tuhan, Kau lebih tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, selama kami bergantung kepada-Mu, selama kami terus melekat di hati-Mu ya Allah kami, Kau akan terus memberikan damai sejahtera bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menikmati perjalanan kudus hari ini. Saudara-saudara dengarkan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Mari kita angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita haleluya. 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 Nikmati perjamuan kudus kita sore hari ini. Dalam kita merasakan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Daging dan darah Yesus kita minum hari ini. Kita nikmati persatuan kita dengan Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Bila cukup dengarkan saja, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita yang menuntut kita untuk merubah hidup kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan tahu kita tak mampu, kita manusia. Karena Dia berikan anaknya yang tunggal bagi kita, sehingga pada akhirnya kita bisa selamat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus sore hari ini. Serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Berkaryalah atas hidup kami Tuhan. Pimpinlah jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur dan mohon. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil cawan diambil ya, kita akan memberikan persembahan yang pertama dibawa ke depan diakonnya di kotak ya. Lalu yang kedua dan ketiga akan dijalankan seperti biasa. Kita angkat lagu. Oh betapa indahnya. Oh,
Haleluya. Tuhan, kami segenap pengurus gereja menghimbau mengajak untuk kita semua, khususnya bagi para pelayan Tuhan, untuk hadir dalam kegiatan ibadah gereja. Pada hari Kamis jam 5 sore, ibadah praise and worship. Untuk para pelayan dan petugas ibadah raya minggu diharapkan hadir. Setelah ibadah ada latihan praise and worship. Jumat jam 11 siang ada brainstorm di tempat ini. Kembali pada hari Minggu kita ibadah seperti sore ini. Untuk jadwal para pelayan dan petugas ibadah dapat dilihat di WA Group. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa, baik sakit maupun pengumuman khusus, dapat menyampaikan di WA Group. Penyampaian laporan keuangan konsepsi gereja mulai berikut akan disampaikan di WA Group dan dipampang di majalah dinding gereja setiap awal bulan atau minggu pertama. Demikian yang dapat kami sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada pastoral. Saya mengundang untuk yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah lewat ini, ya. Ada Ibu Lidwa. Saya takut ketukar sama Ibu Lidwa. Ibu Lidwa dan Ibu Meta dari sini. Lalu Ibu Meliana. Ya, kita maju ke depan supaya didoakan ya. Dan yang lalu ada Bapak Swipen juga. Ini mau maju atau terserah. Sudah didoakan, mau didoakan. Ya, maju sekalian. Ya, kita akhiri ibadah kita sore hari ini ya. Kita akan sama-sama doakan. Dan yang berulang tahun nanti jangan langsung bubar ya. Salaman biasa ya. Kita setelah ibadah. Dan kita akan, mari kita semua berdiri. Ada yang mungkin berulang tahun nggak saya panggil ya, tolong bisa maju ke depan. Ada? Haleluya. Ya, kita akan akhiri pada kita. Haleluya. Yesus bersyukur. Saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus, betapa mereka yang mengasihi Kau Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan, apa Tuhan segala yang mereka perlukan dan mereka butuhkan, Kau tahu Tuhan. Terutama mereka kesehatan Tuhan, kekuatan yang dari-Mu Tuhan, dan sukacita yang berlimpah, damai sejahtera dari Tuhan. Kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Supeng, berkasih Tuhan Yesus. Pertambahkan usia yang dan cinta-Mu tidak ada habis-habisnya buat Bapak Supeng, Tuhan Yesus. Dan biarlah hidupnya adalah hidup yang terus melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesehatan dan kekuatan Kau berikan bagi Bapak Supeng. Berkat berlimpah Kau nyatakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mary terkasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa indah kehidupan yang Kau berikan buat Ibu Mary. Betapa dia menjalani kehidupan dengan percaya kepada Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan, Engkau yang lebih tahu akan segala apa yang dia perlukan. Hamba-Mu hanya dapat berdoa bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan yang dari Tuhan, ada berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Dan kesehatan Kau nyatakan buat dia, Tuhan. Kau dengar doanya Tuhan Yesus. Dia yang mencintai Tuhan. Tuhan, Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Lingwa. Kau mengasihi dia, Bapa. Betapa Kau melihat dia, kesetiaannya yang luar biasa. Semasa kekuatan masih ada di dalam tubuh, betapa dia setianya, Tuhan. Ingin melayani, ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hari ini Tuhan, walaupun tubuhnya makin lemah karena usia Tuhan, dia tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, pada saatnya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan dia berkat-berkat yang ajaib dan luar biasa. Kesehatan yang sungguh terlalu indah kami bayangkan Tuhan. Kau nyatakan cinta-Mu kepada Ibu ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Kau terus membawa dia ke tempat ini. Ada kerinduan di hatinya untuk terus datang kepada karena dia mau mendengar Engkau, dan Kau yang akan membawa dia pada damai sejahtera, bahkan kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan. Haleluya. Bapa terkasih, hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Meta Tuhan Yesus. Wow, Tuhan. Haleluya. Tuhan, dalam kehidupannya sebagai seorang ibu, dia sendirian, tapi janji di firman-Mu bahwa Kau memperhatikan janda-janda Tuhan Yesus. Segala keperluan dan kebutuhan itu Kau akan berikan kepadanya, karena Kau yang mengetahui isi hati. Betapa dia mengandalkan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kehidupan yang Kau berikan bagi Ibu Meta sampai hari ini. Biarlah dia tetap setia kepada-Mu. Nyatakanlah segalanya Tuhan dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Kita percaya kuasa Tuhan. Itulah doa kami Tuhan, permohonan kami seperti Yabes memohon kepada Tuhan. Terutama dalam kehidupan kami adalah kami menikmati kuasa-Mu dalam hidup ini, menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah pimpin acara ini dari awal sampai pada kesudahannya. Dan kami Tuhan Yesus Kristus, biarlah dengan damai sejahtera yang Kau berikan kami pulang menikmati kehidupan yang Kau berikan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sakit Tuhan Yesus, pulihkanlah Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka kembali berkumpul di tempat ini, menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.